Sabi pun. Selamat datang di Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Dini Rafika Sari dan rekan saya Gita Cinta Rahayu. Kali ini kami berdua yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah Sobat Nesa, hari ini kita kedatangan tamu yang tentunya gak kalah penting nih dari tamu sebelumnya. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Kota Bumi sejak tahun 2003 dan menjabat sebagai kajur jurusan bisnis retail sejak tahun 2006, yaitu Ibu Lailin Hidayati SE. Selamat datang Ibu di Podcast Nesa. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh dong Bu, tolong diceritain bagaimana awal mula Ibu masuk di SMK hingga menjabat sebagai kajur jurusan bisnis retail dan sampai sekarang. Ya, Ibu masuk, alhamdulillah Ibu masuk di SMK Negeri 1 Kota Bumi waktu itu tahun 2003 sebagai guru bantu. Kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu tahun 2006 menjadi statusnya udah PNS. Kemudian setelah itu seperti biasa pada awalnya mengajar ekonomi gitu. Kemudian setelah berjalannya waktu mengajar ekonomi di semua jurusan, kemudian dijuruskan ke jurusan penjualan dulu. Kemudian setelah itu penjualan beralih ke jurusan pemasaran. Nah, di jurusan pemasaran Ibu ditunjuk sebagai ketua program pemasaran, Kemudian setelah itu sampai sekarang gitu, cuman beda nama saja. Sekarang jurusannya adalah bisnis retail, ya, seiring dengan perubahan kurikulum gitu. Itu saja. Nah, kali ini kan kita akan membahas seputar tentang bisnis retail nih Bu. Bisa dijelaskan Bu, apa sih bisnis retail ini? Oh ya, baiklah. Bisnis retail itu adalah bisnis atau kegiatan bisnis yang menjual atau mengadakan barang atau jasa yang ditujukan kepada konsumen akhir, tidak untuk diperjualbelikan lagi gitu. Jadi kita sasarannya adalah konsumen akhir, pemakai akhir, tepat sasaran. Itu bisnis retail. Tidak masih mana untuk ini dilempar lagi gitu, enggak gitu. Itu bisnis retail itu. Jadi kalau boleh tahu apa saja sih Bu strategi pemasaran yang digunakan dalam bisnis retail? Oh ya, strategi pemasaran yang digunakan dalam bisnis retail untuk secara umum itu ada namanya marketing mix ya. Marketing mix itu ada terdiri dari 4P, atau yang pertama adalah produk ya. Produk itu barang atau jasa. Kemudian price itu harga. Harga itu bagaimana menetapkan harga, apa di atas harga pasar atau sama dengan harga pasar atau di bawah harga pasar atau menentukan harga sendiri sesuai dengan harga pokoknya. Nah, kemudian promotion. Nah, promosi itu bagaimana bisnis itu akan diperkenalkan atau dikembang luaskan ke mana saja gitu, di tempat itu maupun di tempat lain ataupun di dunia maya gitu. Terus kemudian distribution, saluran distribusi di mana itunya gitu, tempatnya. Kemudian kalau di kita itu retailnya di sekolah, ya di sekolah itulah yang kita jadikan target sasaran itu. Nah, untuk strategi pemasaran itu tujuannya kan apa sih? Pemasaran pasti mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di sekolah ini tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan gitu. Artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan siswa SMK Negeri 1 Kota Bumi gitu. Ya jangan terlalu mahal loh gitu kan ya. Nah, dan memang harga itu juga sangat berpengaruh kepada berlangsungnya bisnis retail itu. Kalau harganya, coba kalian aja, kalau harganya lebih mahal dikit pindah, enggak lah di situ kan gitu ya. Itu strategi harga. Nah, kalau boleh tahu apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar dalam konteks pemasaran dan apa tujuannya Bu? Oh ya, itu tadi yang berhubungan dengan tadi kan ya, pemasaran, strategi pemasaran tadi. Jadi segmentasi pasar itu mengelompokkan ya, yang tadinya heterogen
menjadi kelompok kecil, menjadi homogen. Kalau homogen misalnya tadinya banyak ini kan, misalnya berdasarkan usia, geografis, demografis kayak gitu. Kalau di teorinya memang begitu gitu ya. Kalau kita di sekolah nih misalnya berdasarkan usia ya kan, barang kalau sudah ini nggak melayani kebutuhan yang misalnya di anak TK gitu kan, nggak ada di sini TK misalnya jual popok, siapa yang mau beli popok kan gitu. Kalau misalnya orang ada di sini memang ada, ya nggak apa-apa gitu, ada kan gitu. Nah itulah yang supaya yang targetnya itu tepat gitu ya kan, barang yang dibutuhkan oleh siapa tadi, konsumen, itulah yang ada di toko gitu ya, di toko kita gitu ya. Apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan dalam proses pemasaran? Oh ya, itu tadi harga ya kan, nomor satu, harga itu nomor satu ya. Kalau kebetulan kalau di sekolah kita nggak ada saingannya ya di dalam sekolah ya, kalau misalnya ada ya pastinya beda, selisih pasti akan pindah. Nah gitu ya. Harga produk juga ya, produk kalau bagus apa enggak, nah, kualitasnya bagus sama enggak gitu kan ya, kualitas sesuai dengan kebutuhan siapa, kebutuhan konsumen gitu. Nah, di SMK ini kan ada teaching factory yang dibuat khusus untuk anak-anak dari jurusan bisnis retail nih Bu. Kira-kira bisa dijelaskan dong Bu, bagaimana awal mula terbentuknya SMK Mart? Ya dulu memang awalnya sih belum ada nama, dulu awalnya ya SMK Mart. Kemudian setelah ada kegiatan kewirausahaan itu namanya ya, dari pusat itu ada bantuan namanya bantuan kewirausahaan. Waktu itu sebesar kalau nggak salah sih 40 juta gitu ya. Tetapi waktu itu saya belum di situ istilahnya belum sebagai kepala teaching factory lah gitu, belum di situ. Nah itu sebelum COVID itu jalan gitu ya, jalan, dan itu akhirnya punya nama lah ya, dikasih nama SMK Mart. Nah setelah terjadinya COVID sempat tidak operasional, kita kan semua kegiatan tidak offline kan, online, bahkan pembelajaran siswa pun juga online gitu. Nah setelah selesai COVID, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan kurikulum juga, nah akhirnya itulah dibuatlah teaching factory. Nah dengan adanya teaching factory itu, nah kita juga berstatus dia sebagai BLUD juga, Badan Layanan Usaha Daerah. Itu diakui dan nanti tidak akan mendapatkan tidak akan dipungut pajak gitu. Itu gunanya untuk kesejahteraan ya warga sekolah SMK Negeri 1 Kota Bumi. Nah, pastinya kan setiap harinya SMK Mart itu mendapatkan keuntungan. Kalau boleh tahu, berapa persen keuntungan yang diperoleh dari SMK Mart dan diberikan kemana keuntungan tersebut? Keuntungan yang dihasilkan ya dari SMK Mart itu diperhitungkan itu satunya ini adalah sekitar 10% ya. 10% dari keuntungan itu diperuntukkan kemana? Ya untuk kesejahteraan sekolah gitu kan ya, baik warga sekolah maupun untuk kemajuan sekolah. Apa warga sekolah? Ya orang yang ada di SMK Negeri 1 Kota Bumi. Apa yang sekolahnya? Ya itu namanya gitu, sekolah akan mendapatkan kerjasama dengan misalnya dengan Alfamart gitu ya. Kita kan punya namanya Alfamart Kelas, bisnis retail. Ya Alfamart itu juga namanya kan bisnis retail juga, tapi sudah punya 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Nah, namanya konglomerat kan kalau gitu kan ya. Kalau kita masih satu saja teaching factory di sekolah itu saja. Nah, kalau kita ke SMK Mart ini kan suka ada beberapa anak dari jurusan bisnis retail yang bertugas untuk menjaga SMK Mart, Ibu.
Kira-kira pelajaran apa sih Bu yang bisa dikembangkan oleh anak-anak yang bertugas ini? Oh iya, dia bisa berlatih ya, istilahnya berlatih untuk bekerja yang sesungguhnya, kan berhadapan dengan barang, berhadapan dengan orang gitu kan. Ya walaupun temannya sendiri, tapi berlatih jujur, kemudian ulet kan, setiap ini area itu kan harus ditata sedemikian rupa gitu kan, dibersihkan, disusun, dan supaya kalau yang datang itu kan nyaman gitu dalam berbelanja. Kemudian nggak cuman itu saja gitu, misalnya kalau pada saat dia menjadi kasir gitu, dia akan bisa menjalankan di kasir itu seperti apa, bisa menyusuk istilahnya ya, mengembalikan uang, kemudian menerima uang, membungkus dan sebagainya, kegiatan yang ada di bisnis retail itu gitu. Kan sekarang tuh teaching factory-nya anak bisnis retail tuh adalah SMK Mart. Apakah akan ada program kedepannya untuk teaching factory anak bisnis retail kali? Kalau untuk teaching factory itu langsung paling ke ke dunia industri ya. Misalnya yang sekarang sudah dari dulu semenjak adanya Alfamart Class itu kita langsung ke PKL gitulah ya, PKL di Alfamart gitu, betul-betul di situ, dan diperlakukan seperti karyawan, dikasih uang makan lah gitu kira-kira ya. Kalau nggak salah dulu sih ya, satu hari itu 20.000 kalau dulu gitu ya. Sekarang sih mungkin sekitar 25 atau lebih bisa nih, karena langsung terkoneksi dengan program Alfamart Class itu tadi. Bu, kalau boleh tahu peluang kerja apa saja sih yang akan mereka dapatkan setelah mereka lulus dari sekolah ini? Oh iya. Yang terutama kalau untuk Alfamart Class ya, kita langsung diterima asalkan nanti pas waktu lulus tuh harus 18 tahun. Kalau belum 18 tahun belum boleh. Karena apa? Karena sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan tidak boleh usianya di bawah 18 tahun gitu, tapi ditunggukan. Selain itu, anak juga kan tadi kan bisa dikembangkan, misalnya bisnis retail itu tidak hanya di toko offline aja, bisa online gitu, ya di Shopee, ya di media sosial gitu kan ya. Nah di situ anak ini dicipta atau untuk bisa berusaha sendiri, bisa bekerja sambil cuman kutak-kutik HP aja sudah mendapatkan uang gitu ya. Kita lanjutkan kuliah juga bisa gitu. Di Alfamart itu juga ada lanjut untuk kuliah di sana gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, adakah harapan Ibu untuk anak-anak dari jurusan bisnis retail ataupun untuk seluruh siswa-siswi SMK? Nah, untuk kedepannya misalnya dalam proses kita mendapatkan kompetensi dan akan berguna ya bagi pekerjaan kita nantinya, saya sih berharap dengan anak-anak itu latihlah mental, jangan mudah menyerah, jangan males gitu. Kita harus punya etika, itu nomor satu. Buat apa pandai, pintar, tetapi tidak punya etika? Misalnya, sudah baru praktek sebentar aja udah capek gitu ya. Kemudian belajar males gitu, karena kebanyakan main game misalnya kan kayak itu. Kurangilah main game. Boleh main game tapi kalau bisa buat game gitu kan ya. Nah, untuk menghasilkan uang, jangan cuma pemakai saja gitu. Mungkin sudah cukup ya Bu podcast kita kali ini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Mungkin setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi nih Bu di belakang kamera. Oh iya, terima kasih. Iya.
Wah, ternyata seru banget ya kita berbincang dengan kepala jurusan bisnis retail kita ini. Iya, bener banget, Din. Setelah kita berbincang dengan kajur jurusan bisnis retail, kita mendapatkan pembelajaran yang lebih luas seputar bisnis retail. Dan juga ternyata jurusan ini sangat bagus loh Sobat Nesa, karena menjamin lulusannya untuk mendapatkan peluang kerja yang luas. Baik, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Kami selaku host podcast hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Podnet.